Jadi 2 Korintus, Pak. 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 15. Bahwa Kristus telah mati untuk kita, maka kita pun hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Jadi saya berpikir ini membuka pemikiran saya bahwa ya kenapa enggak seperti itu juga kita katakan kepada orang lain, bahwa mungkin ada kawan saya yang mapan dan sebagainya, mau apa lagi mau diceritakan, ternyata satu hal itu bahwa kita harus ingatkan kembali bahwa seseorang itu siapapun juga yang kita bisa temukan apa rencana Tuhan untuk dia, dan yang kedua adalah dia bukan untuk hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan yang sudah mati dan bangkitkan. Jadi itu pemahaman saya yang baru, sehingga ya itu menjadi pemikiran saya dalam pengenalan kepada Kristus. Itu justru kita harus ingat bahwa kita sebenarnya pada diri kita sendiri, pada akhirnya kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Nah, itulah kesaksian saya. Bagi saya itu satu seperti dibukakanlah pemikiran saya tentang hal itu. Artinya bukan hanya saya. Jadi maksud saya begini, kalau saya khotbah pada orang, ya sebagai hal, tapi sekarang saya mau khotbah, kalaupun saya akan katakan bahwa saudara tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Dia. Apa yang bisa peran saudara? Gitu. Artinya termasuk bukan hanya pada saya, tapi pada semua orang, supaya kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati. Karena kadang-kadang kita itu hanya mikirin masalah-masalah kita, gitu kan. Padahal sebenarnya bukan itu fokus kita. Bagian apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan kita yang telah mati untuk kita akan bangkit, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu saja, Pak. Terima kasih. Jadi 2 Korintus, Pak. 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 15. Bahwa Kristus telah mati untuk kita, maka kita pun hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Jadi saya berpikir ini membuka pemikiran saya bahwa ya kenapa enggak seperti itu juga kita katakan kepada orang lain, bahwa mungkin ada kawan saya yang mapan dan sebagainya, mau apa lagi mau diceritakan, ternyata satu hal itu bahwa kita harus ingatkan kembali bahwa seseorang itu siapapun juga yang kita bisa temukan apa rencana Tuhan untuk dia, dan yang kedua adalah dia bukan untuk hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan yang sudah mati dan bangkitkan. Jadi itu pemahaman saya yang baru, sehingga ya itu menjadi pemikiran saya dalam pengenalan kepada Kristus. Itu justru kita harus ingat bahwa kita sebenarnya pada diri kita sendiri, pada akhirnya kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Nah, itulah kesaksian saya. Bagi saya itu satu seperti dibukakanlah pemikiran saya tentang hal itu. Artinya bukan hanya saya. Jadi maksud saya begini, kalau saya khotbah pada orang, ya sebagai hal, tapi sekarang saya mau khotbah, kalaupun saya akan katakan bahwa saudara tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Dia. Apa yang bisa peran saudara? Gitu. Artinya termasuk bukan hanya pada saya, tapi pada semua orang, supaya kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati. Karena kadang-kadang kita itu hanya mikirin masalah-masalah kita, gitu kan. Padahal sebenarnya bukan itu fokus kita. Bagian apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan kita yang telah mati untuk kita akan bangkit, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Victor. Ya, saksian yang singkat, padan jelas, dan cukup dimengerti dari Bapak punya penjelasan. Nah, sebelum kita masuk kepada doa penutup, saya sampaikan hari ini bahwa besok pagi yang melayani Pak
urus saragi ya supaya